Cuman kalau Nabi Muhammad ya itu manusia biasa, Mas. Jadi kena sihir itu wajar, ya. Wajar. Tapi bagaimana gini, logikanya begini. Ya. Mak Lampir, Ya. Mak Lampir ini kan sebagai lambang dari Saiton, tukang sihir, ya kan, tukang tenun, ya, ahli nujum dan ahli sihir, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa nenek lampir yang ahli sihir, ahli nujum, tukang ilmu hitam, ya kan, dia bisa takluk dengan Al-Quran, sementara Muhammad yang seorang hafiz Quran berjalan, malah dianya kena sihir. Ini gimana nih? Ini nggak salah alamat nih film. Silakan. Pertama aku minta dengan hormat, ya, buat kamu ya hamba Allah sama dengan saya menghargai, ya, sangat. Saya bukan hambanya Allah, Bang. Jadi kesan Sebentar, jangan fitnah saya bahwa saya hambanya Allah. Saya tidak mau menjadi hambanya Allah, Bang. Aduh. Saya tidak mau menjadi hambanya Allah. Oke. Sorry. Tapi manusia juga kan? Ya. Terima kasih Susan Joko. Ya, silakan. Coba tolong jelaskan pertanyaan saya tadi itu dulu, Bang Sarnubi, Pak Sarnubi, silakan. Ya, jadi intinya kalau Mas ini menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad disamakan dengan mak lampir dan setan dan sebagainya, kan? Tidak, aduh, ini salah paham lagi. Tidak, saya tidak menyamakan gini loh. Justru begini, nenek lampir yang seorang ahli ilmu hitam, ya kan, ahli sihir, sebagai lambang kejahatan di tanah Demak, kerajaan Islam pertama kali di Nusantara, dia bisa takluk dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Kiai Ageng Prayogo dan Sunan Kudus. Sementara Muhammad yang ahli Al-Quran malah kena sihir. Ini gimana jalan ceritanya ini? Pertanyaan saya, apakah sutradara tidak tahu bahwa Muhammad kena sihir? Silakan. Ya, kalau seumur hidup Nabi Muhammad kena sihir walaupun dia ahli Quran, apa itu salah? Namanya manusia biasa. Sekarang pendeta yang jago dari Kristen, apa nggak ada matinya? Apa nggak ada kecelakaannya? Apa nggak ada kena sihir? Ya sama aja dong. Kita manusia biasa, ya kan? Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Oke, baik. Bisa saya tanggapi, Pak Sarnubi? Ya. Jadi begini, Pak Sarnubi, menurut ayat Al-Quran bahwasanya syaitan itu tidak dapat mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat yang ke 98 dikatakan, sesungguhnya setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Nah, sementara apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu orang yang beriman dan bertawakal? Sangat percaya. Kenapa beliau tidak mati, tidak kontai, terus tidak sekali seumur hidup? Itu bukan hal yang mustahil, wajar dong, ya, supaya kita sebagai setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Gimana sih logikanya begini, Pak Sarnubi? Nampaknya dia punya kendala sinyal nih, teman-teman. Kita sudah nampaknya dia delay, teman-teman. Kita sudah bicara panjang lebar, dia tidak menerima pesan kita ini. Dengar dulu. Setan itu ciptaan Tuhan. Nabi Muhammad ciptaan Tuhan. Jadi kalau kamu berpikir dengan ini, ya adalah kesempatan setan menggoda manusia. Ya wajar dong. Ya, tapi menurut Al-Quran bisa nggak setan? Menurut Al-Quran bisa nggak setan? Menurut Al-Quran, bisakah setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa lah, namanya sudah diberi kesempatan untuk menggoda orang beriman. Yang saya bilang kan, teman-teman kan,
Kalau ngomong sama muslim, kalau yang tinggi-tinggi, mereka nggak nyambung. Oke, sampai ketemu lagi. Kan sudah aku bilang, kalau ngomong sama mereka ini jangan yang tinggi-tinggi. Kan sudah dibacakan tadi ayatnya di dalam